Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Tuhan boleh bawa kita kembali dalam ibadah celebration 1. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita untuk kita meninggikan Tuhan kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Hari yang luar biasa Tuhan boleh bawa kami untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Engkau memberkati kami, mengurapi kami, bahkan semua kami yang mengambil bagian dalamnya. Kami percaya Tuhan Yesus hadir dan melawat seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dedikasikan semua rangkaian ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita mau bersuka cita. Haleluya. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi dari awal dengan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir
Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali katakan sama-sama, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Mari kita terus mempersiapkan hati kita untuk kita masuk lebih dalam lagi, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dari olehkan pujian ini bersama-sama. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi dari olehkan pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi dengan penuh kerinduan
kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu, sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama sembah Tuhan, Dialah Raja kita. Haleluya, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi, sebab Engkau Allah yang layak. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, hosana bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Haleluya, hosana bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, sebab Engkau baik. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau Tuhan yang berhak atas seluruh hidup kami. Engkau Raja kami Tuhan. Kami puji nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, Yesus Raja, sekarang dan selamanya. Yesus Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Yesus Raja, sekarang dan selamanya. Yesus Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Sekali katakan sama-sama, Yesus Raja, sekarang dan selamanya. Yesus Raja, Kau kuagungkan segenap hati.
Kau kuagungkan segenap hati. Kau kuagungkan segenap hati. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi hari ini di suasana Natal yang sudah mulai kita rasakan di keluarga kita, di gereja kita, dimanapun kita berada. Saudara selalu temukan ada nuansa atau suasana Natal di mana-mana. Karena itu hari ini saudara kasih Tuhan, mari tetap semangat, tetap bersuka cita. Kita punya juru selamat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala hal dia selalu bertindak menjadi penyelamat bagi setiap kita. Hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinan dan pengurapan Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa, dan berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya ketika mereka dengarkan firman ini menjadikan kami orang Kristen yang hidup kami lebih berkualitas lagi di dalam Tuhan, dalam kekristenan kami, sehingga nama Tuhan selalu disanjung, dimuliakan melalui hidup kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan ajak kita untuk belajar dari satu tema yang tentu Bapak Ibu sudah seringkali dengar, tentang kesabaran. Karena itu hari ini saya kasih judul khotbah saya adalah nilai dari sebuah kesabaran. Bapak Ibu bisa persiapkan Alkitab saudara di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 42. Nanti Bapak Ibu akan baca kisahnya. Kalau yang sudah pernah baca pasti sudah tahu ceritanya seperti apa. Tapi hari ini saya ingin untuk menyinggung sedikit tentang tema kita di bulan ini, khususnya yang berada di GPI Rock pada umumnya, itu tentang hidup yang berbuah. Nah, itulah sebabnya saya ingin kutip satu ayat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Ayatnya berbunyi di situ bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Roh Kudus itu ada dalam kita, Roh Penolong itu ada dalam kita, maka buah yang muncul dalam perbuatan kita, dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah kesabaran. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara menjadi orang sabar, jangan pakai kekuatan saudara sendiri, mintalah Roh Kudus untuk menolong saudara, supaya menjadi orang yang apapun yang terjadi, menjadi orang yang sabar. Saudara seringkali dengar ada banyak orang percaya yang rajin gereja, yang melayani Tuhan, tapi kadang-kadang kalimatnya bilang begini, memang saya sudah sabar, tapi sabar itu ada batasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana ayat mengajarkan sabar ada batasnya. Malah Rasul Petrus dalam tulisannya berkata bahwa hendaklah kita itu menderita dengan sabar, karena pasti ada buah di balik daripada kesabaran kita. Selain itu juga kesabaran adalah ciri orang-orang yang punya Tuhan di dalam dirinya dia. Nah, itulah sebabnya hari ini sudah kasih Tuhan kita kembali lihat bersama-sama di dalam Samuel tadi sudah kasih Tuhan tentang nilai dari sebuah kesabaran. 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 42 itu saya sambil menyampaikan firman ini, Bapak Ibu baca tentang kisah itu, tapi saya sudah baca ini ulang-ulang dan sudah ada dalam memori saya tentang peristiwa ini. Ini bicara tentang kisah 3 orang, Daud, Nabal, dan Abigail. Nah, 3 orang ini Alkitab mencatatkan kisahnya di situ tentang adalah seorang Nabal yang sangat kaya raya, kemudian memiliki seorang istri yang sangat cantik dan bijaksana namanya Abigail. Tapi juga ada seorang tokoh yang namanya Daud, seorang yang sangat disukai Tuhan karena begitu besar atau begitu banyak perbuatan-perbuatan radikal yang dia buat yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Sejak di padang gembala waktu masih kecil mungil, Tuhan sudah suka dengan dia. Makanya ketika ada satu kesempatan di mana Tuhan harus cari seorang raja untuk menggantikan Saul, hati Tuhan terpaut pada anak gembala ini di padang belantara, di padang rumput, karena dia punya ciri hidup yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Tentu juga dia adalah orang yang sabar, karena kalau Bapak Ibu baca kisahnya kan dia adalah seorang yang
juga ternyata kalau dalam curhatannya dalam kitab-kitab Mazmur, kita dapat gambaran bahwa ternyata di keluarganya pun dia dianggap tidak terlalu penting. Saudara kalau ingat kisah waktu Samuel harus datang ke tengah-tengah keluarganya, dan sebelum dia datang dia sudah kirim kabar dulu kepada Isai, orang tua dari Daud, untuk kumpulkan semua anak-anak laki-lakinya, karena salah satunya akan diangkat menjadi raja menggantikan Raja Saul waktu itu. Bapak Ibu, ini bukan perkara tidak penting loh saudara. Ini suatu perkara yang sangat penting dalam keluarga Isai. Tapi waktu itu coba bayangkan bahwa ternyata Daud itu dilupakan saudara. Butuh kesabaran untuk menghadapi keadaan seperti ini dalam keluarga kita. Nah, artinya bahwa Daud ini adalah seorang yang sudah sangat sabar, ujian kesabarannya teruji. Tapi Bapak Ibu, ketika saudara lihat dalam kitab yang saya ajak saudara baca tadi, saya kasih Tuhan dalam Samuel tadi, bahwa ternyata dia ketika mendapatkan perlakuan dari Nabal yang tidak layak, maka ternyata kesabarannya itu diuji. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, jadi ceritanya begini, saya kasih Tuhan, ini bukan cerita sekolah minggu, tapi hanya untuk menyegarkan kembali ingatan kita bahwa Nabal yang kaya raya ini, gembalanya itu menggembalakan kambing domba dan seluruh ternaknya itu di satu tempat namanya Karmel. Dan kebetulan waktu itu Daud dan orang-orangnya yang sementara melarikan diri mengungsi karena dikejar oleh Saul, mereka berada di tempat itu. Saya kasih Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa karena Nabal mengadakan pengguntingan bulu domba, itu panen bulu domba. Saya kasih Tuhan, kalau seperti kita di Sumba panen panen padi, saya kasih Tuhan. Dan biasanya begitu kebiasaan mereka itu adalah mereka pesta. Nah, waktu saya kasih Tuhan, Daud ketika mendengarkan itu dia kirim orang-orangnya dia, karena dia pikir begini, saya sudah baik sama orang ini dan kemudian pasti dia akan bisa bantu saya. Dan itu sebabnya Daud perlengkapi orang-orangnya dia dengan kalimat-kalimat, termasuk cerita kepada dia bahwa gembala-gembalamu ada di dalam pengembalaan mereka di Karmel, kami tidak mengganggu mereka, tidak ada satupun dari ternak mereka hilang, bahkan kami melindungi mereka. Nah, dari jasa yang Daud sudah lakukan ini, dia pikir nanti dia akan mendapatkan sambutan yang hangat dari Nabal. Mungkin Nabal bilang, oh terima kasih anakku, mari kau minta ini saya kasih lebih dari ini. Tidak, saya kasih Tuhan. Justru waktu mereka sampai, Nabal bilang, zaman sekarang ada banyak hamba yang lari daripada tuannya dia. Itu sering kasih Tuhan, sesuatu yang tidak diharapkan oleh Daud itu dia dapatkan. Dan firman Tuhan mencatat, nanti Bapak Ibu baca di situ, waktu orang-orang Daud sampai kepada Daud, dia tersulut emosinya dia habis kesabarannya, dan kemudian dia akhirnya mau berbuat sesuatu tindakan yang sangat tidak baik di hidupnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk menjadi sabar, untuk mengetahui seberapa besarnya kita itu memiliki kesabaran dalam diri kita, ternyata dibutuhkan yang namanya hinaan, ejekan, olokan, direndahkan, bahkan kebaikan kita itu dibalas dengan kejahatan, niat baik kita itu tidak dihargai. Orang seringkali bilang kacang lupa kulit dan segala macam, masalah yang tak kunjung selesai, doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, supaya menguji kesabaran kita. Karena saya kasih Tuhan, kesabaran itu dibutuhkan bagi setiap orang yang menantikan hasil yang terbaik. Firman Tuhan mencatat juga kalau kesabaran itu tentang petani, dia harus menanti dengan sabar supaya sampai betul-betul tanaman jadi itu siap dipanen, baru dia bisa itu. Sama halnya dengan proses kupu-kupu akan menghasilkan anaknya, itu dia dari kepompong dibutuh kesabaran sampai prosesnya selesai, baru dia itu. Jadi harus diikuti prosesnya. Artinya bahwa kesabaran itu akan menolong kita untuk mengikuti semua proses Tuhan di hidup kita itu sampai selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berdiri berkhotbah di sini, tapi sudah hampir 3 minggu lebih Tuhan izinkan saya juga untuk menghadapi sebuah peristiwa di mana saya mengalami sebuah insiden yang lumayan membuat saya tidak bisa berbuat banyak selama 3 minggu, harus istirahat dan tidak bisa buat banyak.
hanya bisa mengandalkan otak karena kena kecelakaan di kaki saya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini butuh sebuah kesabaran karena kaki saya ini kalau diturunkan itu pasti akan bengkak dalam waktu yang tidak lama. Jadi bayangkan Bapak Ibu, saya harus tidur, bahkan duduk pun harus naikkan kaki lebih tinggi dari seharusnya supaya mencegah yang namanya bengkak. Saya belajar bahwa ini butuh yang namanya sebuah kesabaran. Tapi saya lakukan karena saya mau supaya saya cepat sembuh. Sering kasih Tuhan Yesus Kristus, semua itu butuh proses. Dalam rumah tangga kita butuh yang namanya proses untuk menjadi suami yang benar-benar suami yang baik bagi istri. Menjadi istri yang benar-benar baik bagi suami. Dalam pekerjaan kita perlu yang namanya proses. Ada banyak orang yang mengeluh dan kasih Tuhan tentang pengerjaannya mereka, masuknya itu tidak tahu apa-apa. Semuanya butuh proses. Lama-kelamaan 2-3 bulan dia sudah jadi bisa membantu banyak hal. Dan ada begitu banyak lagi termasuk dalam studi kita butuh yang namanya proses dan kasih Tuhan. Jadi hari ini sedang kasih Tuhan, proses itu membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu akan menolong kita supaya segala proses yang Tuhan kerjakan di kehidupan kita itu selesai sampai tuntas dikerjakan oleh tangan Tuhan. Karena kalau saudara tidak sabar, maka ada begitu banyak hal yang akan terjadi di hidup saudara. Nah, mari hari ini sedang kasih Tuhan, saya akan ajak kita untuk belajar tentang nilai dari sebuah kesabaran sesuai dari tema tadi. Nah, kembali kepada Raja Daud dan kasih Tuhan, firman Tuhan mencatat di situ bahwa ketika dia dalam perjalanannya, dia tetap di sini dan di PowerPoint-nya. Nah, ketika dia dalam perjalanannya, dia menuju kepada Nabal dengan amarahnya yang begitu meledak-ledak, dengan egonya yang menyala-nyala. Dia pikir dia siapa, saya sudah tolong dia selama ini, saya sudah bantu dia, dia malah perlakukan saya seperti itu. Dia pergi dengan amarah dan dalam perjalanan dia ketemu Abigail dan kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dia tidak sabar, maka dia sedang membuat yang namanya hutang darah dalam keluarganya dia. Maka saya tulis itu adalah nilai sebuah kesabaran akan mencegah hutang darah. Saya pakai kalimat ini karena saya ambil ayat 31 dan 33 itu tentang perkataan dari Abigail kepada Daud tentang menghindarkan tuanku dari melakukan hutang darah. Nah, dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, hukum Taurat itu mengajarkan tentang gigi ganti gigi, mata ganti mata. Artinya bahwa semua perbuatan orang itu harus dia tanggung. Beda sama kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat loh ya. Kalau tidak bertobat jangan pikir saudara bebas dari hukuman. Nah, yang sudah bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, semua dosa masa lalunya itu ditanggung Yesus di atas kayu salib. Tapi kalau saudara tidak bertobat, maka kutuk akibat dari perbuatan saudara itu akan ditanggung oleh saudara, oleh anak-anakmu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Dan itu yang dicegah, Daud berhasil mencegah itu dari keturunannya dia, karena dia melakukan hal yang merupakan tindakan kesabaran dengan si Tuhan. Sekedar untuk mengingatkan kita saja bahwa Daud dalam perjalanannya dia pernah melakukan kesalahan dengan berzina dengan Batseba. Dan firman Tuhan mencatat bahwa waktu Nathan ketemu dia, itu salah satu pernyataan itu bahwa nanti istri-istrimu itu akan ditiduri karena perbuatanmu itu. Dan saudara tahu bahwa nanti Bapak Ibu bisa cari di kitab 1 Samuel dan 2 Samuel. Suatu ketika Daud kemudian mengalami yang namanya pemberontakan dari anaknya sendiri, Absalom. Firman Tuhan mencatat bahwa Absalom kemudian meniduri istri-istri dari ayahnya itu, saudara kasih Tuhan. Itu terjadi di kehidupan Daud. Jadi ketika dia berhasil tidak membunuh Nabal, saudara kasih Tuhan, maka ternyata mencegah dia, karena kalau tidak, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan keturunan Daud. Bahkan bisa jadi Yesus tidak lahir dari keturunan Daud karena kesalahan akibat dari ketidaksabaran. Jadi saudara kasih Tuhan, yang pertama adalah kalau saudara sabar, itu akan mencegah saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akibatnya tidak baik bagi saudara dan bagi keturunan saudara jika saudara tidak bertobat. Tapi yang kedua adalah mencegah untuk bertindak sendiri dalam mencari keadilan atau mencari pertolongan. Saudara tahu bahwa
Daud kan rasa diri sudah kuat kan saudara. Sebagian besar kita itu begitu. Kalau merasa diri sudah kuat, sudah kaya, sudah punya kedudukan atau posisi dan bisa buat sesuatu, maka kadang-kadang ada banyak kita yang mencoba untuk bertindak dengan kemampuan kita sendiri. Kita lupa untuk menyerahkan kepada Dia yang bisa menolong kita atau berlaku adil bagi kita. Nah, Daud mencegah itu terjadi sebab firman Tuhan mencatat begini kasih Tuhan, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Waktu saudara bertindak sendiri dalam mencari keadilan, itu sama artinya dengan saudara bertindak menggunakan kekuatan saudara sendiri. Daud dicegah dari ini kasih Tuhan. Itulah sebab kasih Tuhan, mari hari ini kesabaran itu kita perlu budayakan menjadi kebiasaan kita supaya mencegah kita dari bertindak dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara kita sendiri mencari keadilan, mencari pertolongan. Sebab dengan demikian kita akan dihindarkan dari masalah-masalah. Ada banyak di antara kita yang bisa terlilit hutang piutang, ada yang juga bisa terlibat dalam dosa penipuan karena tidak sabar dan mencari pertolongan dengan caranya sendiri. Hari ini Roh Kudus menolong kita untuk menjadi orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, kasih Tuhan, melihat pembelaan Tuhan di hidupnya. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa Nabal yang tadinya mau dibunuh Daud, ternyata kasih Tuhan, Tuhan yang membuat pembelaan sendiri bagi hambanya Daud. Yang waktu itu ketika ketemu orang yang menasihati dia dengar. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekalipun yang datang itu Abigail, perempuan bijaksana. Tapi kalau Daud tidak memiliki roh Tuhan dalam hidupnya dia tidak akan pernah dengar-dengaran dengan Abigail. Kau pikir kau ini siapa? Kau kan istri dari orang yang menghina saya kan? Jadi kau minggir, saya mau maju. Nah, kadang-kadang kita orang percaya itu banyak yang seperti itu. Susah ditegur, susah dikasih tahu sama Tuhan. Nah, itulah sebabnya mari hari ini kita punya hati yang lembut. Supaya kita bisa dicegah dengan cara kita bisa ditegur. Amin saudara. Kalau saudara bisa ditegur, punya hati yang gampang dan bisa ditegur, saudara akan ditolong, dihindarkan dari banyak hal yang salah di hidup saudara. Amin saudara. Luar biasa. Jadi yang ketiga adalah kasih Tuhan, melihat pembelaan Tuhan di hidup dari Raja Daud. Nah, waktu itu kasih Tuhan, ketika prosesnya sudah selesai, Daud sudah kembali ke tempat pengungsiannya dia, dan kemudian dalam waktu tidak lama Tuhan sendiri yang bertindak. Dan kemudian firman Tuhan mencatat bahwa waktu Abigail pulang ke rumahnya dia, ketemu suaminya lagi minum mabuk parah. Bapak-bapak yang masih minum mabuk parah, tolong bertobat ya, supaya saudara hidup di dalam firman Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, waktu dia ketemu suaminya masih mabuk parah, dia tunggu sampai mabuknya selesai. Karena kalau saudara urus sama orang mabuk, saudara cerita sama orang mabuk, ya dia tidak nangkap apa-apa. Malah hasilnya adalah bisa berkelahi atau bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kasih Tuhan, waktu besoknya mabuknya sudah selesai, dia sudah sadar, istrinya baru cerita tentang semua peristiwa yang terjadi setelah dia menghina Daud. Nabal kaget saudara. Dan akhirnya firman Tuhan mencatat jantungnya membatu dan dia mati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, salah satu kisah yang mirip itu terjadi dalam perjanjian baru. Itu tentang Herodes yang waktu itu berapi-api dalam menganiaya orang Kristen waktu itu. Tetapi firman Tuhan mencatat karena kesombongannya dia tidak mau diterima, dan akhirnya firman Tuhan mencatat dia mati ditampar oleh malaikat Tuhan, dan matinya itu dimakan cacing-cacing. Saya tidak tahu mati model bagaimana itu kasih Tuhan, tapi yang pasti Tuhan bela orang yang sabar dan menyerahkan semua yang dihadapinya kepada dia. Dia akan berlaku adil bagi saudara. Kita sabar bukan karena kita pingin supaya orang yang buat jahat pada kita itu dihajar sama Tuhan. Tidak juga seperti itu saudara kasih Tuhan. Tapi kita sabar supaya kita bisa melihat Tuhan bertindak bagi setiap kita. Amin saudara. Kalau orang yang memusuh kita, orang yang berlaku tidak adil terhadap kita, orang yang menghina kita, merendahkan kita itu, kalau bertobat dan kemudian menjadi pengikut Kristus, orang percaya kan, puji Tuhan kan saudara. Nah, jadi itu yang ketiga adalah kita akan melihat pembelaan Tuhan di hidup kita jika kita menjadi orang Kristen yang sabar. Tetapi yang terakhir saya sisipkan di situ adalah mendapatkan Abigail.
Bapak Ibu sen kasih Tuhan, khususnya bagi para Arjuna yang sementara mencari jodoh, saudara. Nah, ternyata salah satu cara untuk mendapatkan pasangan yang hebat itu adalah jadi orang yang sabar. Kalau saudara, kami di tempat ini ada 2 orang jemaat kami yang kisah cintanya itu menarik sekali. Mereka itu jatuh cinta sama perempuan-perempuan cantik dari Lombok, dan kemudian mereka harus, waktu itu kan belum ada transportasi yang selancar sekarang, kemudian juga tentu media komunikasi yang juga tidak seperti sekarang. Jadi mereka harus pergi naik ferry, nginapnya di perjalanan, kemudian mereka begitu sabar menanti, akhirnya mereka dapatkan apa yang mereka inginkan, dapatkan istri-istri cantik dari Lombok. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, maksud saya begini Pak, ketika saudara mau berhasil, maka saudara perlu pasangan yang tentu bijaksana. Dan saya terlalu percaya, terlalu yakin, pertama, Nabal jadi orang kaya raya itu karena dia punya istri seorang yang bijaksana seperti Abigail. Daud dalam kepemimpinannya menjadi seorang raja yang bijaksana karena dia punya istri yang juga Abigail, seorang yang bijaksana. Maksud saya begini, saya kasih Tuhan, bahwa jika kita sabar dalam menantikan semua proses-proses yang terjadi di kehidupan kita, maka semua yang baik itu akan kita dapatkan di kehidupan kita. Amin saudara. Ini bicara tentang jodoh, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang pelayanan, bicara juga tentang kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu. Karena Abigail artinya bijaksana. Itu kita akan dapatkan kalau kita menjadi orang Kristen yang sabar. Banyak kali kita orang tua tidak sabar dalam mendidik anak-anak kita. Karena tidak sabar, makanya kita mendidik anak-anak kita itu dengan cara yang salah, sehingga malah melahirkan kepahitan-kepahitan, dan mereka menjadi anak-anak yang pada akhirnya memberontak terhadap kita karena kita mendidik mereka dengan kekerasan dan bukan dengan kasih. Jadi hari ini saya kasih Tuhan, saya selesai. Tapi saya ingin ajak kepada kita semua bahwa kesabaran adalah buah roh. Kalau buah roh itu adalah kesabaran, maka itu seharusnya mesti ada dalam gaya hidup kita, menjadi karakter kita, menjadi nilai hidup kita. Sebab kalau saudara sabar, maka yang pertama adalah saudara menghindarkan dirimu dari perbuatan-perbuatan yang salah dan kemudian ditanggung oleh saudara dan keturunan saudara. Yang kedua adalah saudara menghindarkan dirimu dari mengandalkan kekuatanmu sendiri, kemampuanmu sendiri, dan tidak membiarkan Tuhan membela saudara. Kemudian yang ketiga adalah ketika saudara sabar, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan indah dalam hidup saudara yang jauh lebih adil daripada yang manusia kerjakan. Dan yang terakhir adalah ketika saudara sabar, maka saudara akan mendapatkan Abigail. Bicara tentang kebijaksanaan, bicara tentang sesuatu yang baik, pasangan hidup yang keren, pekerjaan yang hebat yang saudara dapatkan karena prosesnya melalui kesabaran. Dan sampai kapanpun saudara harus tetap itu jadi budaya kita. Jangan sudah dapat berhenti sabar saudara. Tidak, itu harus menjadi gaya hidup kita sampai Tuhan datang kembali. Kita tetap jadi orang yang sabar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang Kristen yang sabar. Apalagi di hari Natal ini, saya kasih Tuhan, saudara kalau capek-capek biasanya itu hilang kesabaran. Mari tetap semangat. Sebelum kita berdoa, saya kasih Tuhan, saya akan ajak kita untuk kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu bagi Bapak Ibu yang rindu ambil bagian dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur saudara. Dan kemudian kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu yang sudah ada siapkan anggur dan hosti saudara, mari kita siapkan diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, berkati roti dan anggur ini, layakkan hamba-Mu dan seluruh umat-Mu dimanapun kami berada. Supaya melalui perjamuan kudus ini, kami dilayakkan untuk dipersatukan dengan tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Ketika saudara melakukan perjamuan kudus, ayat favorit saya adalah melakukannya sebagai peringatan akan Tuhan. Ketika saudara memperingati
kematian Tuhan di atas kayu salib bagi saudara. Salah satu yang saudara perlu ingat adalah dia sabar menanggung penderitaan yang begitu hebat karena dia rindu proses yang harus dia lewati itu selesai sampai tuntas. Dan pada akhirnya firman Tuhan mencatat semua kita diselamatkan, dia mendapatkan nama di atas segala nama karena kesabaran. Percaya kami saudara, bahwa roti yang saudara angkat adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Dia mungkin pula dengan cawan yang saudara angkat ini. Percayakah bahwa cawan yang kita angkat ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Tuhan. Mari letakkan cawan saudara dan saudara sejenak kita berdoa minta kemurahan Tuhan. Bapa, hamba selesai menyampaikan pesan ini bagi umat-Mu. Dari pengalaman hidup kami sebagai orang percaya, menjadi orang sabar itu tentu tidak gampang. Apalagi dalam menghadapi proses-proses kehidupan yang berat, tidak gampang menjadi orang yang sabar. Tapi tentu juga kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, maka itu akan menjadi berat. Karena itu Tuhan tolong kami hari ini, lewat Roh Kudus yang ada dalam kami. Supaya apapun yang terjadi, seberat apapun proses kehidupan yang kami alami, entah itu dalam rumah tangga kami, proses dalam kesehatan kami, pemulihan kami, atau pemulihan rumah tangga, pemulihan pekerjaan, atau apapun proses yang sementara Tuhan izinkan kami hadapi, yang kami lewati, Roh Kudus menolong kami. Supaya kami selalu sabar dan menyerahkan kepada Engkau yang melakukan segala sesuatu kepada kami dengan adil-adilnya. Sehingga mata kami melihat kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh umat-Mu, tetap semangat, tetap sukacita, dan selalu diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain yang sakit, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang punya masalah, yang stres, yang depresi, diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Semua terjadi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya, disayang, diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, salam, salam.